Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu menuntun kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami dengan kuasa Roh Tuhan, agar firman Tuhan dapat kami mengerti bahkan kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jalan untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seorang pemimpin pasti akan berusaha semaksimal mungkin agar banyak orang-orang yang mau ikut di dalam kepemimpinannya. Orang-orang yang mau ikut berpartisipasi atas kepemimpinan yang sedang dia pimpin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemimpin suka pada umumnya banyak orang-orang yang mengagungkan namanya, orang-orang yang meninggikan namanya dan memuji-muji dia, dan kagum melihat setiap perkataan-perkataan yang diutarakannya. Itu kesan sebagai pemimpin dunia. Berbeda dengan Yesus. Ketika Yesus mulai dikenal oleh banyak orang di setiap daerah-daerah, namanya mulai tersiar. Bahkan firman Tuhan tadi kita baca, semua orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Seharusnya Yesus senang melihat banyaknya orang yang mengikuti dia. Seharusnya Yesus bangga karena pengajarannya dan mujizat bahkan perkataannya yang selama ini dia lakukan dapat menarik perhatian orang banyak sehingga mereka dengan antusias mengikuti Yesus. Tetapi Yesus tahu Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa mereka yang mengikut dia, yang berduyun-duyun ini, tidaklah sungguh-sungguh mengikut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Yesus dengan tegas mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus siap dibenci oleh bapaknya, ibunya, saudaranya, keluarganya.
bahkan nyawanya sendiri pun siap demi mengikut Yesus dipertaruhkan. Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus memikul salib dan mengikuti aku. Itu adalah perkataan Yesus dengan tegas dan keras. Karena Yesus mau orang-orang yang mengikut Dia benar-benar orang yang memprioritaskan Kristus dalam kehidupannya. Sehingga Dia katakan kepada banyak orang pada saat itu, ketika ada seseorang yang mau membangun menara, maka seseorang itu akan duduk dan merenungkan dan membuat anggaran biaya mulai dasar sampai akhirnya. Karena kalau tidak, maka bangunan itu tidak akan selesai karena kekurangan biaya. Begitu juga dengan seorang raja yang ingin berperang melawan 20.000 pasukan perang, dan dia hanya membawa 10.000. Kalau dia tidak merenungkan apakah kekuatannya sanggup melawan yang akan dihadapinya, 10.000 melawan 20.000. Kalau dia pikir tidak sanggup, maka dia akan kirim utusannya untuk meminta syarat-syarat perdamaian. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Mengikut Yesus, menjadi pelayan Tuhan, harus ada pertimbangan pribadi dalam kehidupan kita. Kita gampang mengatakan aku mau mengikut Tuhan, aku mau melayani Tuhan, tetapi di tengah jalan sering kita menghadapi kendala-kendala yang membuat kita mundur dalam perkataan yang kita katakan tadi. Aku akan mengikut Tuhan. Tetapi kata Tuhan, barang siapa yang memikul salib, dialah yang mengikut aku. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup tidak lepas dari yang namanya persoalan dan masalah. Baik itu dari internal dan eksternal, dari dalam diri kita dan luar diri kita. Terkadang itu yang membuat kita berhenti dan meninggalkan Kristus Yesus. Banyak tantangan dan hambatan yang harus kita lakukan. Banyak hambatan dan tantangan yang benar-benar terlihat jelas di hadapan kita. Tetapi kembali Yesus mau katakan, Yesus mau pengikut-pengikut Dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memberikan hatinya dan imannya tertuju kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita merenungkan, mengikut Tuhan adalah bagian dari hidupku. Percaya kepada Kristus adalah bagian hidupku. Jadi apapun yang terjadi di hadapan kita, itu tidak menjadi tantangan atau hambatan bagi kita untuk setia kepada Dia, untuk setia mengikut Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita merenungkan seperti seorang yang membangun menara tadi. Kita merenungkan seperti raja yang mau berperang tadi. Merenungkan, apakah saya bisa mengikut Tuhan? Pasti kita semua bisa kalau ada kemauan. Karena Tuhan menolong kita di tengah-tengah banyaknya tantangan yang harus kita hadapi. Jangan pernah andalkan diri kita untuk menghadapi kehidupan ini, tapi andalkan Tuhan yang ikut campur tangan di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Ajari kami untuk setia mengikut Tuhan. Kami dapat bertahan dalam setiap persoalan dan pergumulan kehidupan kami. Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.